Mas Nur, Ya, kapan terakhir merasakan kehadiran Tuhan dalam hati Mas Nur? nah ini apa tentu itu satu bentuk pengalaman ya. Kita niru ini ya, maaf Bang Solihun. Kita Solihun ini sekarang, Tapi tapi jangan serius-serius kalau iya, Solihun jawabnya Mas Nur. iya, kita juga mau yang mudah-mudah saja kita bahas tentang Tuhan. Nah, ini pertanyaan menarik, kapan merasakan Tuhan? Tentu ini ya apa namanya rasa, tentu ada satu bentuk pengalaman. Nah, biasanya pengalaman itu datang khususnya tentang Tuhan. Kalau menurut saya itu sih pemberian ya, gift. Makanya saya selalu nulis quote yang mungkin orang bertanya-tanya. Quote-nya itu, aku rindu merindukan kerinduanku. Jadi aku rindu merindukan kerinduanku. Itu sebenarnya satu bentuk kerinduan saya kepada Tuhan. Itu kan tidak terjadi setiap saat ya. Dan Tapi kenapa dirindukan Tuhan? Kan katanya lebih dekat dari urat leher. Kalau Iya. dirindukan jadi jauh Mas Nur. Jadi jauh dekat itu bukan soal Tuhan. Iya. Jauh dekat itu kita. Jadi kitanya yang jauh. Jadi jarak yang dimaksud jauh itu sebenarnya bukan jarak fisikal, tapi ego. Oh, Ego. ya. Ego. Jadi yang dimaksud itu adalah ego kita. Bukan ini ya, bukan apa? Bukan jarak dalam pengertian fisik. Kalau saya boleh cerita Mas Nur ya? Silakan. Merasakan Tuhan itu kalau lagi remuk hatinya Mas Nur. Oh iya. Kalau lagi sedih gitu ya, hati yang kosong, nah itu baru saya berdoa dan merasa, oh Tuhan itu ada gitu. Nah, itu ada syairnya. Ada sairnya. Itu dari Hafiz adalah kebahagiaan itu adalah ketika kosong menjadi sesuatu yang terisi. Kosong. Gitu. Gitu. Berisi harapan gitu. Jadi ketika misalnya ATM kita kosong gitu, dan tahu-tahu bunyi kring, nah, itu satu bentuk kebahagiaan. Tapi itu tentu syair Sufi ya. Sufi itu kan kata Sufi, kosong tapi isi tapi kosong. Hakikat yang mungkin ini apa, sesuatu yang sulit untuk kemudian kita temukan hakikat dirinya. Iya. Hakikat berat nih Mas Nur. Tapi kan kalau di kisah Nabi Musa kalau nggak salah ya, suatu ketika Nabi Musa itu beliau beribadah dengan ibadah ritual dengan sangat banyak gitu ya. Lalu beliau merasa udah berbuat banyak untuk Tuhan gitu. Tiba-tiba Tuhan berfirman, Musa, mana yang untukku gitu. Jadi ternyata yang banyak itu nggak dihitung gitu. Nah, ini kan hiburan buat orang-orang yang males gitu ya, atau yang belum bisa banyak ritualnya Mas Nur. Nah, temui aku di hati hambaku yang hancur gitu Mas Nur. Yeah. Nah, ini hiburan buat orang saya yang tadi yang hancur gitu, yang ambiar gitu. Itu ternyata di sana ada ini Mas Nur, ada Tuhan gitu. Kalau perspektif Sufi apakah begitu juga Mas Nur? Justru ada banyak hadis qudsi yang menjelaskan itu. Misalnya hadis qudsnya menjelaskan begini, wahai hambaku, kenapa tidak engkau temui saat aku lapar? Kemudian hamba itu bertanya, wahai Tuhanku, kapankah engkau lapar? Saat orang-orang fakir lapar. Wahai Tuhanku, wahai hambaku, kenapa engkau tidak kunjungi aku saat aku sakit? Wahai Tuhanku, kapankah engkau sakit? Aku sakit ketika orang-orang fakir sakit. Jadi memang Tuhan dan kemanusiaan itu nggak bisa dilawankan ya kalau. Iya. Jadi justru ini karena memang kenapa tadi dijelaskan fakir, kenapa tadi dijelaskan tentang lapar, itu karena itu adalah seperti tadi pengalaman ya ketika hati remuk gitu. Karena udah nggak bisa berharap ke orang ya. Iya. Lagi, Itulah maksudnya, memang hati itu adalah singgasana Tuhan. Ya Tuhan. Jadi ketika dia remuk, sebenarnya itu menjelaskan tentang satu dimensi yang hadir di dalam diri kita yang terkait dengan ini apa, relasi hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan. Dan kalau kita bicara misal Idul Adha gitu maksudnya, kita baru momen Idul Adha, hadir manifestasi Tuhan dalam wujud yang cukup menggentarkan ya pada Nabiullah yang
akhirnya dicoba untuk Ya. menyembelih putranya gitu Mas Nur ya. Nah ini memang manifestasi Tuhan itu kalau kita berarti kok bisa ya Tuhan iseng gitu kan muncul di hati orang yang apa namanya sedemikian taat disuruh nyembelih gitu istilahnya. Itu apa bahasa Tuhan itu memang Ya. macam-macam gitu Mas. Ya. Bahasa dalam tanda kutip maksud saya. Ya. Jadi bahasa, kalau kita bahas bahasa ya, bahasa Tuhan itu kan kalau kita belajar dari Rumi ya, Masnawi itu sangat indah sebenarnya bahasa, dan Quran juga sangat indah membahasakan. Misalnya ketika Musa ingin mengunjungi Firaun, Tuhan justru memperingatkan Musa, wahai Musa, gitu kan, berkata-katalah yang lembut kepada dia. Itu luar biasa. Yang diingatkan Musa justru. Iya, yang diingatkan Musa, bukan Firaun. bukan Firaun, gitu. Ya. Itu menarik. Itu bisa jadi pembenar orang-orang untuk memihak Firaun nggak itu? Enggak. Menurut saya di situ ada kedalaman makna yang mesti kita gali. Jadi bahasa-bahasa begini tentu bukan bahasa yang kita harus telan begitu saja ya. Itu tentu punya maksud dan ini. Justru kita harus belajar loh. Artinya orang membawa kebenaran, bawa pesan Tuhan juga nggak bisa semena-mena maksudnya. Iya, betul. Ibarat Nabi Musa juga harus bil hikmah gitu ya kalau bahasa Qurannya. Iya, bil hikmah. Dan hikmah itu yang banyak di orang tinggalkan ya. Padahal itu pesan Quran loh. Dalam Al-Quran, kalau merasa benar udah Allahu Akbar, sikat semua maksudnya. Padahal itu bahasa Quran ya. Yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Jadi Tuhan dia mengajarkanmu kitab, hikmah dan tazkiyah. Jadi ada 3 ajaran Nabi yang Nabi ajarkan kepada kita, yaitu kitab, hikmah dan tazkiyah. Kita hanya kitab yang kita ajarkan. Kita melupakan 2 pondasi yang utama, yaitu hikmah dan tazkiyah. Hikmah itu adalah sesuatu bentuk kesadaran tentang apa yang ada di balik yang kita lakukan ini, dan tazkiyah itu adalah satu bentuk pembersihan diri. Penyucian. Ya. Jadi dalam rangka menyampaikan pesan Tuhan itu seseorang juga melakukan tazkiyah Mas Nur ya? Iya. Melakukan penyucian. Oke. Luar biasa Mas Nur ini. Kalau setiap rumah pas ngopi-ngopi ada obrolan tentang Tuhan ini mungkin Tuhan tersenyum ya. Karena bahasa Tuhan memang macam-macamnya. Terima kasih Mas Nur. Terima kasih. Obrolannya. Sampai jumpa. Terima kasih banyak.